Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah kita capai dengan tanggal 24 Desember 2022. Sesaat lagi kita akan mengikuti kajian doa yang alhamdulillah sudah lama beliau tampil lagi di sini, yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Haji Bambang Wisono MPH. Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah kalimat kedua yang akan disampaikan oleh beliau. Silakan waktunya, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu dialog doa. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terakhir kami persilakan Bapak Haji Ustaz Bambang Wisono MPH untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran diundang kembali setelah pandemi gitu kan yang panjang gitu kan ya, diundang setelah pemerintahan baru ganti Bu. Dulu kan zamannya Pak Her, sekarang zamannya Pak Ridwan ya. Jadi berarti udah 3 tahun Pak nggak masuk di sini ya. Ya biasanya tema saya lebih kepada tema-tema kedaerahan, maksudnya pemerintahan daerah. Jadi tidak otonomi, ekonomi di daerah, tidak kepada keagamaan ansih dengan cabang-cabangnya, tidak ke situ ya. Nah, untuk hari ini kita akan berbicara terkait dengan peran masyarakat dalam mengawasi pembangunan daerah. Nah, ini yang sering tema ini, atau bukan tema lah, materi ini sering dilupakan oleh umat Islam. Jadi umat Islam itu seolah-olah tidak terlibat di dalam pembangunan, hanya ngisian lah, pengawasannya dia nggak tahu. Makanya meledaklah apa yang disebut dengan kasus-kasus yang terjadi, kasus korupsi lah, kasus inilah, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya, karena nggak ada yang mengawasi siapa yang menjalankan itu. Nah, seharusnya masyarakat memiliki peran untuk mengawasi itu. Kita ambil contoh saja, ibu-ibu ya, ambil contoh saja misalnya dalam penentuan perda. Nah, dalam penentuan perda itu seharusnya pihak DPRD atau pengusung perda, misalnya Biro Hukum gitu kan, itu mensosialisasikan kepada publik sebelum jadi ketok palu. Apakah cocok nggak, ada yang kurang nggak pasalnya atau berlebihan dan sebagainya. Nah, di kita cenderung keterlibatan, kita sebut ya, keterlibatan publik itu minim. Ujung-ujung jadi aja ya. Dan setelah jadi juga ada perda-perda yang tidak workable namanya, tidak bisa bekerja. Mungkin ibu di Bandung, ada siapa di Bandung? Bandung, tinggalnya di Bandung. Nah, di Bandung ada namanya Perda K3 Pak. Ya, keamanan, ketertiban dan apa kebersihan lah ya temanya. Itu yang merokok itu kena denda. Buang sampah ke sungai kena denda. Ya. Pertanyaannya, siapa yang ngawasin orang ngerokok di jalan umum? Misalnya di fasilitas umum, di angkot, kemudian di terminal, itu nggak ada. Sehingga perda itu tidak bunyi, Bu, tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja. Perdanya ada, bikin perdanya mahal, tapi tidak bisa bekerja, tidak berfungsi. Kalau dalam bahasa ini Bu, seperti dalam bahasa kesehatan namanya perda itu impoten. Iya, ini tidak bekerja dia. Iya, tidak bisa, tidak mengubah sesuatu itu kan ya. Contoh lain adalah perda tentang misalnya terkait dengan PKL. Itu nggak boleh di trotoar itu jualan. Tapi demi alasan atau karena alasan perut nggak bisa disetuju. Sehingga si perda itu nggak bunyi gitu, nggak bisa bekerja. Menurut saya, kenapa tidak bekerja? Di antaranya karena tidak ada konsultasi publik namanya. Tidak ada nanyain dulu ke masyarakat, pantas untuk perda ini, pantas kah tidak? Contoh lagi itu depan kita nih, di sebelah tuh. Itu ada pasar Cihurgelis itu. Ujung-ujung berhenti aja nggak ada bangun-bangun. Juga ada tulisan dari kejaksaan diawasi. Sampai sekarang loh, itu nggak bergerak itu. Iya, itu yang di Cihurgelis.
Sampai sekarang itu tidak bisa bergerak itu Bu, si apa namanya pembangunannya, karena ada kasus-kasus, katanya kasus korupsi lah, kasus inilah. Lah masyarakat kan ngebangunnya nggak tahu rencananya, berhentinya juga nggak tahu, kapan mau selesai juga nggak tahu. Kan seharusnya dikasih tahu bahwa di situ dalam pengawasan ini mulai dari sini kita akan mulai bangun lagi sekian, selesai tahun anu. Pemberitahuan, paling tidak publik paham itu. Coba sekarang, siapa ibu yang rumahnya sekitar ini? Ada nggak? Siapa ibu? Dari mana ibu? Dari situ ya. Ibu tahu nggak Seorgelis nanti kapan selesainya? Nggak tahu, karena nggak ada. Iya, cuma lewatnya. Nanti Angus sudah lama, ini kan lama Bu. Itu nggak selesai ya. Iya, karena kasus. Ada kasus di situ, itu kan. Ini contoh saja. Ya contoh betapa banyak sekali Bu yang pembangunan di wilayah kita ya di Jawa Barat, di Kota Bandung dan di Jawa Barat yang masyarakatnya nggak tahu. Atau ada biaya? Bukan, kitanya nggak tahu Bu. Kitanya nggak tahu bahwa itu dibangun. Mau dibangun gitu ya. Ujung-ujung ayah atau ujung-ujung mangkrak, ujung-ujung berhenti ya. Karena kita tidak pernah tahu itu. Padahal nih Bu ya, seharusnya nanti tuh ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat tersebut ya, itu harus tahu yang disebut dengan APBD-nya Bu. Anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau di Sumedang itu ditulis Pak, program-program itu ditempel di DPR-nya, disimpan di masjid-masjid, dikirim. Ya ke desa-desa, ke RW-RW itu ditempel bahwa untuk tahun ini akan membangun ABCD segala macam. Sehingga ada misalnya ngebangun masjid 150 juta, ngebangun jalan 200 juta, semua rinci, ratusan program. Dan nanti boleh juga dibuka di internet kan gitu ya, digital. Tapi dipublikasikan sehingga masyarakat tahu. Mungkin kalau ibu-ibu datang ke desa-desa sekarang sudah ada tulisan program desa ini pembangunannya jumlahnya sekian. Ada ya? Harusnya begitu. Masa desa lebih keren ketimbang kota? Iya. Yang pakai ini banner tuh, pasang panjang gitu kan, pembangunan gedung desa apa segala macam. Paling tidak kan kita jadi tahu mahal tingginya. Kontrol di situ, ada kontrol masa. Kan bukan inisiatif dari situ, harusnya dari ibu. Kan masyarakat kan nggak semua mengerti urusan. Kalau sana juga senang kalau nggak ngerti, gua nggak diawasi. Kan Bu, yang namanya setiap orang inginnya tidak diawasi Bu. Emang kalau tukang ibu ngebangun rumah, pengen ibunya nangkring begini ngeliatin? Enggak Bu, pengennya ibu mau pergi aja. Takut ini, takut ini. Kejujuran itu Bu harus tetap kita yang disebut dengan makanya kalau di agama sering temenang husnuzon, temenang suuzon, kudu husnuzon. Di pemerintahan tuh ada namanya pengendalian, harus ada suuzonnya. Iya, supaya ada namanya fungsi kontrol, fungsi pengendalian. Makanya dewan itu kan kalau DPRD-nya ya wakil kita kan DPRD ya, itu punya 3 fungsi. Satu fungsinya fungsi membuat undang-undang legislasi, keduanya fungsi budgeting, membuat menyusun anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Harus ada fungsi pengawasannya Bu, itu kan ya. Kalau nggak ada fungsi pengawasan DPRD kepada pemerintah, atau istilahnya dalam bahasa kami di pemerintahan tuh, di perpolitikan itu namanya, kalau pemerintahnya selingkuh dengan DPRD, ya babak belur. Masyarakat yang dirugikan. Iya, dirugikan Bu. Kenapa? Karena fungsi pengawasannya mandul. Ya, tidak berfungsi Bu. Dia tidak melakukan pengawasannya, tidak berfungsi. Kenapa? Karena ada intervensi tadi, dikasih ABCD segala macam lah namanya, dan dikasihnya pun Bu bukan disuap dikasih duit begini. Udah canggih sekarang, namanya dikasih programnya namanya dana aspirasi. Di Kota Bandung sekarang kalau saya nggak salah antara 1,5 miliar ya. Provinsi itu 12 atau 13 miliar satu dewan dana aspirasinya. Jadi dia buka proyek senilai 13 atau 12 miliar. Tahun kemarin 12, sekarang saya nggak tahu apa nambah, katanya dengar nambah. Ya, itu satu dewan itu bisa membawa proyek ke daerahnya, ke dapil bawa proyek untuk ngebangun sesuatu, gitu kan ya. Kan idealnya itu bagus Pak. Ya, jadi ibu misalnya mengusulkan kepada dewan di daerahnya, tolonglah kami ngebangun ini, nah dibawa dikumpulin.
Jadilah nilai satu dewan itu kira-kira 12 miliar kalau di provinsi. Karena provinsi kita itu termasuk provinsi kedua yang kaya setelah DKI. Ya, APBD kita itu biasa 40 triliun sebelum pandemi. Sekarang mungkin sekitar 35 triliun. Kota Bandung juga menjadi kota nomor 2 terbesar setelah Surabaya anggarannya. Kita anggarannya di angka 7 triliun. Besar. 7T itu 7 dengan 012. Ya, 7T itu sama dengan 7.000 miliar. Ya, 1 miliar kan 09. Ya, 1.000 miliar itu 1 triliun itu tambah 03 kan. Ya, tambah lagi 7.000 triliun Bu, Kota Bandung. Kalau ini sekarang 35 triliun Pak tahun 2022 ya. Itu 20, nanti kalau ada tayangannya bisa kita tayangkan. Ini APBD-nya, ini pendapatannya. Nah, maka ada misalnya ada Ibu pernah dengar misalnya ya di ramai di koran Kompas diskusi masalah kemacetan Pak. Macet karena mobil terlalu banyak. Di DKI Jakarta itu pertumbuhan mobil itu bisa 16% per tahun Bu. Naik jumlah mobil, tapi pertumbuhan jalan cuma 2%. Nggak imbang. Jadi lama-lama bisa jadi kalau semua keluar mobil di DKI Jakarta macet. Ya anggap bersamaan semua keluar ya sudah nggak bisa lagi. Karena pertumbuhan mobilnya sekitar 16% Pak. Iya, per tahun. Pertumbuhan jalannya sekitar 2%. Ya susah. Iya. Di Bandung juga hampir sama. Pertanyaannya, nah ini pertanyaan, bisa nggak kemacetan itu di stop? Sulit. Tahu nggak kenapa penyebabnya? Bukan. Penyebabnya adalah bahwa Pemda mendapat uang dari PBBKB dan BPKB, dari STNK, ya. Dari BPKB, dari PKB, ya, BPKB ya, dia perlahan kendaraan bermotor, plus dari PKB pajak kendaraan bermotor. Jawa Barat itu mungkin 20 triliun itu dapat dari situ. Itu dibagi kepada kota-kota, sehingga kota-kota kalau yang menstop ada mobil baru, dia nggak punya duit mungkin sekitar 200-300 miliar stop. Wah, jadi dibelit susah mau nyetopnya, karena itu menjadi anggaran pendapatan bagi pemasukan bagi provinsi yang dibagi menjadi daerah. Sebenarnya itu pajak provinsi Pak, tetapi ada share dengan daerah-daerah. Itu yang susah Bu. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Mungkin suatu saat masyarakat yang protes, pemerintah nyari lagi dong sumber lain selain dari mobil, itu kan ya. Terus bagaimana dengan rokok? Rokok itu wah penyakit segala macam. Tapi kan ada cukainya. Cukainya bisa puluhan miliar. Jadi daerah-daerah pada saat stop cukai, lu nggak dapat duit loh sekian miliar ya. Cukai, belum ada pajak rokok lagi. Ada cukai tembakau, ada pajak rokok. Beda lagi Bu, ada dua. Nah, sehingga hal yang semacam itulah yang membelit daerah-daerah menjadi susah untuk menolak sesuatu karena tersangkut paut dengan uang. Dengan uangnya gitu kan ya. Tadi uang yang kita sebut PAD ya, pendapatan asli daerah. Oh, ada Bu. Kemudian rabang di mana-mana ada iklan segala macam. Di stop dong pendapatan. Namanya kalau di Kota Bandung itu menjadi pajak periklanan. Pajak iklan. Susah lagi nyetopnya gitu kan ya. Di stop ya nggak bisa juga. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya daerah masyarakat itu juga seharusnya ya ada model-model begini Bu, sosialisasi. Pemerintah menurunkan, DPRD menurunkan orang-orangnya atau meng-hire orang-orangnya untuk mendorong kepada masyarakat bahwa yuk tolong dong kami dikontrol, karena tanpa kontrol itu kami akan jelek. Ya pasti jelek Bu kalau tidak dikontrol, karena dia jadi bisa tanda petik dalam bahasa Ibu sangnana gitu kan ya. Ya karena nggak ada yang ngontrol, yang ngontrol kan di sesama mereka, dikontrol sama aparat penegak hukum misalnya Bu ya, oleh kepolisian, dikontrol oleh kejaksaan, dikontrol oleh KPK, dikontrol oleh DPRD dan eksekutif. Gimana kalau mereka semuanya selingkuh? Bermain gitu kan ya. Susah Pak, susah gitu kan ya. Nah, itulah yang disebut dengan kewenangan publik Bu. Publik seharusnya turun. Publik seharusnya turun untuk melihat ya, ikutan ya. Bagaimana ikutan? Nah, ada mekanismenya ikutan itu seperti apa? Ikutan itu salah satunya misalnya yang dilakukan oleh mahasiswa demo.
Demo kan ada sesuatu yang tidak disukai, apanya ada sesuatu yang tidak disukai publik atau oleh mahasiswa. Demo kan pilihan terakhir. enggak juga Bu, gitu kan ya, masih ada banyak demo kan diatur oleh undang-undang. Yang tidak diatur oleh undang-undang adalah makar. Terakhir ya. Tapi istilahnya itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah paling sebatas demo. Dan demo sekarang kan harus diatur, harus izin polisi. Kalau polisi nggak ngizinin gimana? Iya nggak bisa demo. Iya. Nggak ada izinnya. Kadang demo itu ada dulu atau kemauan. Bisa ada yang nyuruh. Iya, bisa lawan politik kan bisa, Bu. Saya nggak suka dengan wali kota ini. Kebijakannya jelek misalnya. Saya kirim orang untuk demo boleh juga. Ya. Saya nggak suka dengan gubernur ini, suruh demo bisa juga. Kan udah ujuk-ujuk demo kan, kalau nggak suka misalnya di kebijakannya kan misalnya ada provokator gitu protes. Ya, demo itu kan protes di jalan-jalan. Ya, maksudnya jangan secara gitu, itu kan frontal. Oh ya, datang ke dewan, dengar pendapat, usulkan. Bisa. Jadi banyak cara, Bu. Banyak cara sebetulnya untuk, ya banyak cara untuk aspirasi. Cuma kadang-kadang kalau mahasiswa kan gemes. Itu angus-angus sama demo. Bisa ya. Jadi tergantung. Kalau mungkin ibu-ibu bentuknya mungkin tolong sampaikan undang dewannya, Bu. Ibu-ibu di apalagi sekarang pasti dewan mau diundang sama ibu-ibu karena mau menjelang pemilu. Itu kan ya. Itu pasti pengajian mereka suka banget. Iya. Cuma aja ibu bikin pengajian besar gitu kan ya, undang dewan sekarang siapa aja pasti mau Bu datang. Gratis loh. Iya. Bahkan beberapa ustadz itu bisa ngasih makanan, Bu, kepada kepada jamaah ya. Kalau di ceramah XYZ itu kan dikasihnya sama pembicaranya. Udah nggak dibayar, malah dia ngasih snack. Wah, pasti ini orang partai politik. Iya, sekarang kan ada dekat, Bu. Ada loh, ini Februari 2024 kan kita masuknya gitu kan ya. Oke. Nah, tapi kira-kira seperti itu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang sebetulnya seharusnya masyarakat dilibatkan, tetapi kenyataannya masyarakat tidak dilibatkan. Yang kedua, seharusnya masyarakat dikasih tahu, tapi juga banyak masyarakat yang menjadi tidak tahu. Banyak sekali, saya ngelihat banyak sekali. Contoh aja lah, Bu, kemarin itu kira-kira 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, itu kan ya, saya diundang oleh Kementerian PUPR, ya, tapi yang ada di Bandung. Saya diundang, banyak yang diundang, kira-kira ada 11 instansi. Di BPJS Soekarno-Hatta, di BPJS di Suci, ya di situ di belokan, naik di lantai 4. Apa coba, Bu? Untuk menebang pohon 2 biji yang kecil saja harus ada 11 instansi yang terlibat. Apa instansinya? 1 RT 1 ya, RW kelurahan, kecamatan, DLHK lingkungan hidup, ya, DPKP 3 pemukiman, Mbak ya, perhubungan, Satpol PP ya, kemudian PU-nya sendiri ya, si Kementerian PU-nya, 2 lagi saya lupa. Satpol udah 2 ya. 2 lagi saya lupa, cuman 11 instansi, 23 orang untuk motong pohon, Pak. Dan prosesnya kata si BPJS yang ke-10, Pak, 1 lagi saya lupa. Kata si BPJS, dia sudah ngajuin usul itu dari bulan September. Baru diakses, baru diperiksa bulan Desember. Kayaknya dipotongnya nanti bulan Januari. Iya, lama, 4 bulan lebih hanya untuk memotong pohon kecil saja. Jadi kalau sudah masuk ke dalam pemerintahan, ada yang disebut dengan birokrasi. Birokrasi itu seperti aliran kalau ledeng ya, aliran apa namanya? Ya pokoknya aliran air gitu kan ya. Nah, itu birokrasi begitu, alir sana kemari. Nah, yang membuat itu tertib tetapi lama. Jadi ada keunggulannya adalah tertib. Ya. Tapi prosesnya lama. Untuk motong pohon aja segede gitu kan ya, kecil, Bu. Kira-kira mungkin diameternya 15 cm. Di depan BPJS ada yang kecil tuh, ada yang 1 mati, 1 lagi kenapa? Nggak bisa sembarang. Nggak bisa. Itu dari Satpol PP-nya. Silahkan Bapak kalau mau tebang pohon cepat kan itu. Nanti kami enggak, Bu, DPKP 3 yang motong, yang pertamanan. Tapi bilang kalau Bapak tanpa izin, kalau di bawah 20 cm kami paksa denda 25 juta. Kalau di atas 20 cm itu 50 juta. Pantesan, Pak, di belakang rumah anak saya. Ya. Seperti
gede kan dari Iya. atas semua, saya khawatir cucu kalau udah gede itu Dipangkas aja Bu, dipangkas jangan dipotong Bu, ke RW gitu. dipangkas. Nggak akan berani Bu RW-nya. Udah gede kok udah turun. oh dipangkas sampai dipotong udah nggak apa-apa Dipangkas di pinggir-pinggirnya tuh apa namanya, dahan-dahannya dirapikan. Udah ngajukan udah lama. Ngajuinnya kemana Ibu? Masih ke kita kata sejuta. Lebih Bu, kalau DPKP 3 bisa kena 3 juta. Iya, Potong sekarang udah 3 juta. 3 juta. Gede. Kalau Ibu butuh saya kasih kepala seksi pemotongannya. Itu kan ya. Karena kemarin ketemu si Pak Asep itu, "Kabri Pak, saya beri motong mah." Itu kan ya. Kalau udah gede kan masih Iya, mungkin 3 jutaan kena Bu. Karena buangnya kan motongnya ada orang. Kemudian ngebuangnya Bu. Ngebuangnya bisa setengah truk loh itu. iya buang Mahal. Ya siapin aja urunan 7 juta. Tapi kira-kira semacam itu gitu kan ya. Kalau dipotong Bu Ibu pohonnya, karena gede tadi Bu ya, bisa kena 50 juta. Kan di atas 20 cm Bu, diameternya. 20 cm, di atas 20 itu kenanya 50, di bawah kenanya 25. Ya kemarin saya tahunya 3 hari yang lalu itu. Ada undang-undangnya katanya, ada perdanya. itu masalahnya Bapak yang menanam pohon siapa? DPKP 3 yang mohon. Kenapa tidak tanggung jawab gitu sama Bukan, yang nebangnya DPKP 3. Yang nanamnya mungkin tetangganya. Ya yang bayar ya tadi yang nanam Bu gitu kan ya. Nah kalau misalnya orang yang ditanamnya oleh pemerintah kan pinggir jalan Iya. itu sekaligus tanggung jawab Mereka sendiri yang apa namanya, semuanya kita nggak ngasih duit. Tapi kalau di wilayah RW Bu ya, walaupun itu milik pemerintah, kita tetap nyumbang. Saya kemarin dapat keluar 1,5 Bu. Kebetulan saya RW Bu di situ tuh, di RW-nya Pak Yazir gitu kan ya. Jadi 1,5 kena karena motong-motong kecil begitu, ininya rimbunnya Bu, buang sampahnya yang mahal gitu loh. Jadi hati-hati buang sampah segala macam sekarang tuh berbiaya. Tidak bisa jedur gitu loh. Hati-hati aja Bu, ya. Mending Ibu namanya Bu ditutuh ya. Jadi bukan batangnya Bu, pinggirannya aja dipangkas. Kalau sudah batangnya berat Bu. Kalau dia melenting ke rumah Ibu, itu pohon siapa Bu? Pohon siapa? Karena tanah belakangnya itu, belakang kompleks itu tanah pemerintah. Yang nanam? Dinego aja Bu, DPKP 3 cerita dan sebagainya aja, ngobrol aja. Mungkin supaya biayanya menjadi turun. Iyalah. Pohon. Kenapa? Ya tapi kira-kira seperti itu. Kalau sendiri jangan gitu ya, bisa kena denda 50 juta rupiah. Dan 1 tahun Bu, kalau tidak mampu bayar 50 juta, kurungan 1 tahun di situ aturannya itu kan ya. Nah itulah masyarakat seperti itu Bu ya, rumit Bu. Nah oke. Nah padahal Bu, di dalam undang-undang namanya Undang-Undang Otonomi Daerah dulu ya, ada namanya konsideran itu ada yang menimbang, mengingat, memutuskan gitu ya. Di kolom menimbang itu disebut bahwa peran pemerintah daerah itu melakukan, ini yang menarik Bu, melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Jadi percepatan bukan mewujudkan, lebih dari sekedar mewujudkan, mempercepat perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran OTDA harusnya dipercepat Bu. Jadi bukannya oh ya sejahtera nanti 20 tahun yang akan datang, nggak bisa, harus 5 tahun, kira-kira gitu ya. Ada percepatan. Melalui apa percepatan itu? Percepatannya melalui 3 atau 4 hal pokok. Pertama, yang 3 adalah terkait dengan masyarakat langsung, yaitu peningkatan layanan publik. Makanya sekarang ada masalah BPJS itu ngantri subuh, itu seharusnya tidak boleh. Harusnya ada aturan yang standar pelayanan minimal berapa jam sebelumnya orang sakit itu harus ngantri. Kan sekarang subuh kalau BPJS Pak, subuh jam kadang setengah 5 gitu kan untuk ngambil tiket itu kan ya. Nah menurut saya Bu ya, pandangan saya ini gak bagus gitu. Harusnya masyarakat berbondong-bondong protes Pak. Ya protes, baik protes itu melalui
sekarang bisa pakai ini protesnya, pakai WA, layangkan kepada BPJS dan sebagainya, supaya dia percepatan, tidak boleh lambat begitu gitu ya. Dalihnya apa? Oh, di rumah sakitnya terlalu penuh. Ya rumah sakitnya nanti dicari, didorong supaya dia buka 2 pendaftaran, 2 jalur atau apa segala macam, tapi ada metode-metode tertentu agar efisien, jadi tidak terlalu padat, Bu. Itu ya. Yang kedua adalah melakukan pemberdayaan, diberdayakan masyarakat itu. Misalnya UKM sekarang sudah mulai bergelora ya, antara BUMN berkumpul untuk memberdayakan si usaha-usaha kecil dan menengah. Didorong, ada yang sudah hampir bagus bisa ekspor, ada yang dipacu itu kan, diberdayakan. Ya, istilah nama nunggu bisa hiber, aya bulu kumutnya gedean supaya jadi apa bisa hiber gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Yang belum inkubasi saja, tapi difasilitasi oleh negara, pemerintah daerah dalam hal ini ya. Dan yang ketiga, didorong partisipasinya. Diminta sok atuh kumaha ya, sik usul saran dan sebagainya. Diminta di situ gitu kan ya. Nah, saya kadang-kadang suka diminta untuk urun tembung ya, pendapat dan sebagainya dengan pemerintah daerah ya. Beberapa kali kita dengan di tingkat kota, di tingkat kabupaten, kita diminta pandangan-pandangan terkait beberapa hal, termasuk toleransi beragama dan sebagainya. Jadi hati-hati, Bu, toleransi beragama pun itu menjadi bahan kajian di tingkat-tingkat pusat ya. Karena kalau di daerah itu kajian toleransi beragamanya kurang, bisa jadi proses pembangunan di situ juga dikurangi. Iya. Kan ada friksi keagamaan. Ya, itu yang tidak boleh, ada friksi keagamaan. Nah, itu juga jadi bahan kajian. Bahkan ini sebetulnya pemerintahan ini menurut saya sangat luas. Nah, peran-peran masyarakat harus dibutuhkan. Kan masyarakatnya banyak gitu, banyak ya. Bu tahu nggak berapa penduduk kota Jawa Barat? Hampir 50 juta. 2 kali Australia, Bu. Di atas 1,5 kali Malaysia. Satu negara. Jadi sama dengan 2 kali negara Australia kita, Jawa Barat tuh. Iya. Kota Bandung 2,6 lah kalau nggak salah ya. 2,5 biasanya malam 2,5, siang 2,8. Kenapa, Bu? Bukan, Bu. Kalau siang kan banyak yang kerja ke Kota Bandung dari kabupaten-kabupaten. Sehingga kalau siang itu Kabupaten Bandung lebih padat ketimbang malam. Kan baralik istilah kalau malam, Bu, pulang. Itu kan ya, pulang ke tempat asal. Sehingga itu kira-kira komuter itu mungkin antara 300 sampai 400 ribu yang ke Kota Bandung. Nah, itu sama dengan kita tuh penduduk Qatar Kota Bandung. Qatar kan sekitar 2,5 juta. Penduduk aslinya 20% 500 ribu. Qatar tuh. Yang 2 jutanya pendatang dari Indonesia, dari Malaysia, dari Burma, dari Bangladesh, dari Pakistan, dari India. Iya, itu kira-kira. Nah, sehingga karena luasnya Jawa Barat ini sekitar 50 juta, anggaran yang ada itu menurut saya loh, Bu ya, gak cukup. Harus dihemat. Apalagi tidak boleh untuk dikorupsi. Iya, ya udah tidak cukup, Bu, karena kan gede 50 juta ya. Nggak boleh itu disunat, dipotong, di ini, di itu. Bahkan bukan hanya dipotong, disunat, tidak boleh dikorupsi, harus efisien, harus efektif gitu kan ya. Harus efektif. Misalnya apa? Misal buka masjid yang mau ngebangun masjid, boleh, silakan minta ke Pemda, ke Provinsi Jawa Barat, tapi kami hanya kasih 30%. Jadi orang berbondong-bondong yang dibangun, Pemdanya ngasih 30, mereka menganggarkan 130 dari Pemda, 260 dari Pemda. Didorong. Banyak sekolah-sekolah swasta sok dorong pembangunannya, tapi Pemda hanya bisa ngasih 40% misalnya. Namanya kasih stimulus. Mereka berbondong-bondong untuk ngebangun sendiri, ya. Nah, hal yang semacam ini menurut saya mungkin ke depan tuh harus mulai dimunculkan oleh pemerintah daerah, namanya stimulus ya, ngebantu program-program kegiatan di masyarakat. Ya, masjid-masjid dibantu. Nah, sekarang kan kadang-kadang yang dibantu itu adalah masjid-masjid yang dekat dengan pemerintah. Masjid-masjid yang tidak dekat dengan pemerintah kurang gitu loh, ya. Karena dia tidak punya akses ya kepada pemerintahan. Saya kemarin di RW saya itu, Pak Yazir, kita sudah bisa ngebangun 3,4 miliar tuh gedung itu, 3,4 Bu ya, gedung masjid ya.
Itu dari Pemda provinsi dapat 450 Pak. Dari kota 60, dari BUMN kita dapat. Dari kereta api, dari Pertamina, ya, dari PLN, dari segala macam. Sampai bisa berwujud dan juga dari masyarakat. Tapi kira-kira seperti itu karena di pemerintah juga ada alokasi untuk masyarakat. Ada anggaran untuk masyarakat yang harus disesuaikan dengan aturan yang ada di mereka. Itu kira-kira. Jadi amanat otonomi daerah itu adalah meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi. Dan satu lagi nih yang berat, yang sulit dilaksanakan oleh daerah. Namanya namanya adalah meningkatkan daya saing daerah. Sulit daya saing ini. Karena daya saing itu perizinannya harus cepat. Ya, wifi-nya harus kuat, jaringan telkomnya ya, jaringan listriknya memadai, sarana air minumnya jalan, kemudian transportasinya tidak banyak stuck, macet, jalan-jalannya entong berlubang. Itu daya saing daerah. Kemudian ada insentif namanya, ada insentif dari daerah ya, insentif dari pemerintah. Kalau dia ngebangun ini disumbang. Misalnya gini, kalau pabrik itu misalnya bikin pabrik tapi dia menyumbang SMK ya, supaya SMK itu tumbuh karena dia vokasi ya, maka akan ada pengurangan pajak misalnya, insentif. Atau ada IMB-nya dipercepat ya, dibantu oleh Pemda. Nah, itu namanya pemerintahan seperti itu. Ya, jadi bukan tidak boleh, selayaknya seperti itu ada namanya insentif. Tapi ada juga namanya disinsentif. Disinsentif adalah kalau Anda bangun sesuatu yang membahayakan, misalnya bikin pusat-pusat untuk kayak pom bensin segala macam, diperketat izinnya. Karena apa? Karena nanti bikin macet. Contoh Bu, kalau jalan seperti ini ada simpangan, di dekatnya ada pom bensin, berat itu. Lu bisa ngantri sampai nyebrang jalan tuh. Iya, bisa nyebrang jalan Bu ya. Nah, itu ada disinsentif seharusnya. Maka kalau Ibu dan Bapak melihat ada pom bensin yang kalau baru ya, dekat-dekat simpang, nah, diawasi, itu diadukan Bu lewat itu. Ada kolusi nggak? Ya, karena aturannya nggak boleh dekat Bu dengan simpang. Nah, pengawasan masyarakat itu menjadi demikian penting Bu ya untuk itu. Karena dengan pengawasan maka pemerintah menjadi jauh lebih baik. Ya, atau DPRD. Ini contoh saja Bu ya. Ini tidak pernah tersosialisasikan. Ini yang tidak pernah tersosialisasikan. Apa tidak tersosialisasikan? Yaitu bahwa kalau DPRD Bu merancang sedang rapat anggaran, itu rapatnya terbuka untuk umum. Ibu boleh masuk, siapapun warga masyarakat boleh masuk. Undang-undangnya menyatakan begitu. Jadi DPRD Bu, Ibu di gedung DPRD naroskeun gitu kan. Sedang ada rapat anggaran, boleh masuk. Hak warga negara, ya hak masyarakat setempat untuk datang kepada pertemuan tentang anggaran. Jadi namanya rapat tentang anggaran sifatnya terbuka untuk umum, tidak boleh ditutup Pak. Rapat-rapat yang lain boleh gimana kebijakan, tapi kalau rapat anggaran tidak boleh, harus terbuka untuk umum. Pertanyaannya, adakah masyarakat yang nggak ada? Karena tidak ada sosialisasinya, masyarakat tidak tahu. Iya, makanya ini dipakai oleh KPK Bu. KPK sering datang ke rapat anggaran, dia hadir. Jadi benar tuh, jadi takut Pak di situ ya, itu datang Pak KPK. Yang saya tahu KPK pernah datang di Jawa Barat, pernah datang di Kota Bandung. Maka sekarang di Jawa Barat dan di Kota Bandung, setahu saya yang paling jelas di Kota Bandung, semua di ruangannya itu, di ruang rapat-rapat itu sekarang pakai CCTV dan pengeras suaranya, supaya tidak boleh selingkuh di situ. Ya, selingkuh anggaran, tidak boleh. Jadi apa yang ada anggaran dari luar tidak boleh diam-diam, tapi harus dibahas di dalam ruang terbuka, di ruang bareng-bareng dengan seluruh dewan, tidak boleh diam-diam. Nah, menurut saya ini sudah bagus ya, sudah mulai ada perbaikan-perbaikan. Tetapi yang saya maksudkan adalah jika masyarakat juga tidak terlibat ya di dalam banyak kebijakan, ya susah Bu. Pertanyaan saya, harapan Ibu untuk XYZ itu kan tersalurkannya lewat siapa? Dewan namun turun ke Ibu, dia dengar hawar-hawar.
perwakilan ini masyarakat. Harusnya kan dewan. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang paling nikmat itu Bu, yang wakil itu bukan wakil gubernur. Wakil gubernur dengan gubernur enak mana, Bu? Enak gubernur. Wakil direktur dengan direktur. Direktur, wakil rakyat dengan rakyat enak mana? Wakilnya. Kalau di DPRD wakil rakyat yang enak gitu loh. Pertanyaannya, wakil rakyat itu menyerap aspirasi dari ibu tidak? Kan itu yang jadi persoalan itu di situ, Bu. Padahal ada namanya, Bu, ada 3 peran dewan tadi, Bu ya. 1, peran untuk membuat undang-undang, kedua membuat anggaran, ketiga melakukan pengawasan, dan ada tersembunyi yang keempat sebetulnya peran DPRD itu yaitu menyerap aspirasi masyarakat. Tapi kenyataannya seringkali Dewan itu memperlakukan aspirasi itu seperti soft text, Bu. Iya, maka saya sering sindir menjadi manajemen soft text, gitu kan ya. Apa manajemen soft text itu? Aspirasi diserap, tidak usah dianalisis, langsung buang ke sampah. Kira-kira seperti itu ya, diserap ya, nggak ada diapa-apain, buang langsung ke tempat sampah, langsung buang, Bu, itu kan. Itulah, itu namanya apa namanya? Saya sering nyindir dewan itu seperti itu, Bu. Jadi ya, namanya manajemen soft text ya, aspirasinya diserap. Ya, mangga, pelayanan segala macam semua datang ke lokasi, datang ke dapil, reses, dia periode naon, catat semuanya, itu yang disebut dengan manajemen soft text. Ya. Yang itu baru di demo, Pak. Dan itu yang terbanyak, Bu. Kalau menurut saya yang terbanyak yang seperti itu. Karena ya contohin sekarang, ibu selama ini punten, Bu ya, ibu ada 10-12 orang nih. Pernahkah ibu aspirasinya sampai aja dulu? Enggak, cuma didengar doang. Catat balangkeun. Itu dibalangkeun kan gitu ya. Itu soft text kan seperti itu, Bu ya. Jadi diserap, buang, Bu. Makanya banyak orang menjadi ngegeruduk namanya, ngegeruduk DPRD, datangin DPRD-nya. Nah, DPRD bisa kabur, bisa diterima. Ya, tergantung DPRD punya ke wise nggak, dia bijak nggak. Kalau bijak diterima. Ibu-ibu datang segala macam apa. Misalnya ada misalnya ini contoh aja, Bu ya. Di kota Bandung itu, setahu saya, ini mungkin saya keliru ya, itu tidak ada bantuan untuk marbot mesin. Ya. Ya, untuk marbot masjid, Bu ya. Tapi di Jawa Timur, di Surabaya itu ada bantuan. Bu Risma itu dulu ngasih bantuan untuk marbot masjid. Ya, pengurus PKK itu di mana di Surabaya itu dapat insentif. Gede insentifnya, Bu. Itu kan sekitar 500.000 per bulan. Di Kota Bandung, nggak ada. Marbot nggak ada. Baru guru ngaji pun setahun 1 juta kalau salah gitu kan ya, setahun 1 juta. Ya. Berapa? Marbot. Iya. Ya macam-macam, Bu, ada marbot, ada segala macam. Coba kalau masjidnya masjid miskin, Bu. Siapa yang mandiin nih? Yang mandiin apa? Yang mandiin jenazah. Iya, yang mandiin jenazah segala macam. Kadang-kadang kan harusnya biasa ada uang lelah atau apalah ya. Kalau mesinnya miskin, nggak ada, gitu kan ya, tidak bisa gitu loh. Nah, mungkin disinilah peran pemerintah untuk mengintervensi, Bu. Nah, kalau ada mungkin ibu-ibu berkelompok gitu kan ya, suratin apa WA Pak Wali Kota, Pak gimana kalau marbot, kalau rejek loba anu yang nembak, Bu ya, jangan-jangan dianggarkan nantinya. Berapa masjid di Bandung? 2.300. Ya, 2.300. Jadi RW di Bandung ada 1.580. Ya, masjidnya sekitar 2.300. Jadi ada yang 2. Ya, bahkan di tetangga kami itu RW 10 itu masjidnya 4. Ya, masjid 4 lucu-lucu tuh. Masjid Persis, Masjid NU, Masjid Muhammadiyah, Masjid Umum. Saya aduh, juga kieu gitu kan ya. Jadi kalau mencit sapi kurban, kesian kalau yang tadi umatnya sedikit, Pak. 2, itu genep gitu kan. Model-model begitu. Tapi ya itulah yang terjadi di masyarakat seperti itu ya. Nah,
Kalau kejadian seperti itu 2.300, anggap marbotnya 1 saja, Bu. Marbot 1 dikasih 500. Ya, 500 dikalikan 2.300, ya. Itu kira-kira 1,1 miliar. Kali 12. Kalau urusan masjid, sekaligus urusan marbot kan ada Dewan Masjid ya, persatuan. DMI. Iya, DMI. Kalau DKM kan kadang DKM-nya Yang di atas keluarga masjidnya. Pak Yusuf Kala, DMI ke bawah. Bahasa ekstrimnya kan gablek duit ente. Nggak, dari mana uangnya? Selain itu ditunjang sama pemerintah gitu, kemudian disalurkan. Kalau disalurkan pemerintah, Bu, masjidnya mungkin ratusan ribu. Iya, anggaplah ada untuk operasional, tapi di bawahnya harus dikasih. Contoh PMI, Bu, di pusatnya ada dikasih, tapi kan nggak cukup ke bawah. Ada 500 kota loh di Indonesia itu. 500 berarti 500 PMI itu gede, Bu, gitu kan ya. Ini Indonesia itu badak, Bu. Indonesia itu nomor 4 apa nomor 5 penduduknya terbesar di dunia. Luas wilayahnya nomor 4 atau nomor 5 terluas di dunia. Tapi sengsara karena uangnya kecil. Sedikit uang. Ya. Beda dengan misalnya Amerika, ya, Rusia, Cina. Memang itu ya, kata-kata itu kan berfokus kepada pajak, sih apa hasilnya? Ya. Karena negara maju berfokus pada pajak, negara kaya gitu, yang punya penghasilan yang lain. Jadi, Bu, penghasilan kita itu kan sekarang itu APBN kita tuh lebih kurang 3.000 triliun. Ya, 2.300 triliun itu pendapatan. Ya, atau 2.400, selebihnya pinjaman ya. Mungkin 400 sampai 600 triliun itu pinjaman. Nah, pajaknya 1.750 kemarin tuh triliun. Jadi kira-kira 550 triliunnya bukan dari pajak. Ya. Dari tadi pendapatan BUMN. Tapi kecil BUMN pendapatannya mungkin kalau dikumpul-kumpul paling juga 70 triliun, Pak. Sedang dari pajak itu yang primadona 1.700 triliun. Besar, Bu. Itu di luar pajak daerah. Yang tadi mobil gitu ya, resto. Itu luar. Itu dua yang terbesar pajak itu, satu PPN, dua PPH. Kalau Ibu beli pulsa kan kena 11% sekarang PPN-nya naik. Masalahnya BUMN-nya banyak yang belum dikali. Nggak sanggup besar aja, Bu. Ya, Pertamina itu mungkin keuntungannya bisa 30 triliunan. Iya, gede, Bu. Tetapi kita kalah sama Petronas. Petronas negaranya lebih kecil tadi, Malaysia. Iya, tapi keuntungannya bisa 2 kali Pertamina. Jadi kalau saya tidak salah dengar, tidak salah amati, itu di kita terlalu banyak beban untuk sosial. Namanya PSO. Iya. Contoh kereta api. Harganya seharusnya misalnya 200.000, turunin jadi 100 subsidi. Itu kan ya. BBM, Bu, yang terbanyak subsidi. Makanya ibu-ibu kalau punya duit, ibu ya punya uang segala macam, udah nggak boleh lagi beli BBM yang biru, yang apa? Hijau, yang kecil, yang 3 kilo, itu ya tidak boleh, gitu kan. Kan ada tulisan itu, hanya untuk warga miskin. Itu ya. Beli yang 12 kilo, yang beli yang orang kaya kan gitu kan ya, itu maksudnya nggak boleh gitu kan ya. Ada kalau di dalam masyarakat itu disebut dengan etika. Di Malaysia sudah mulai berjalan, Bu. Ada etika bahwa orang-orang kaya tidak boleh membeli barang-barang yang sudah banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Tidak boleh gitu kan ya. Termasuk baju-baju murah, obral segala macam, yang kaya harusnya mengerem diri. Yang punya kesanggupan uang dia ngerem, yang obral-obral segala macam silakan aja. Itu apa kelompok-kelompok yang sedang membutuhkan itu. Yang kaya dia bisa beli tempat lain gitu kan ya, dia jangan. Nah, itu namanya etika. Nah, menurut saya Islam seharusnya mengajarkan etis itu. Ya, ada etika. Jadi etikanya adalah bahwa orang yang berpunya jangan menyerobot ya barang-barang yang diperlukan oleh orang-orang yang tidak berpunya. Walaupun itu tidak ada hukumnya, Bu, etik namanya. Kalau ibu beli juga nggak masalah gitu loh, ya. Cuman etikanya. Nah, di luar negeri, Bu, yang bergerak itu sudah mulai di negara-negara yang sudah mulai berkembang itu dua instrumennya, hukum sama etik. Contoh begini, Bu. Ini jalan nih,
ada jalan ya. Di jalan di sini berlubang nih, ada 100 meter berlubang. Wah, di jalan itu banyak toko. Pemerintah harus nyervis jalan yang berlubang secepatnya. Mengapa? Karena tidak etis. Pemerintah itu seolah Ibu ya, menghalangi orang yang berdagang di situ supaya tidak laku karena jalannya gerinjul. Yang ini laku karena jalannya bagus. Itu nggak boleh. Nah, maka pemerintah itu harusnya ada etik di dalam kepalanya, samakan, adil. Nah, di kita belum ke sana, belum masuk ke wilayah-wilayah itu kan ya. Kita masih masuk, oh anggarannya tahun ini, kapan selesainya? Nanti Desember aja deh. Waktu bolongnya mulai Februari, dibenerin September. Berapa persen yang tidak terjual barang-barang di toko yang dekat jalan-jalan yang berlubang itu? Kepikir nggak sama pemerintah? Nggak, kalau menurut saya. Itu loh ya. Nah, sekarang makanya ada tadi partisipasi masyarakat itu protes ke Pak Gubernur, ke Pak Wali Kota, Pak Wali atau Kepala Dinas PU, karunya itu Pak jalan Nularagang itu Pajeng dan sebagainya. Bu, tadi pagi saya baca yang kesian lagi apa? Pangandaran sepi. Pangandaran karena hoax, isu mau ada badai, Pak. Tsunami segala macam, ngejerit, nangis tuh ibu di sana yang dagang itu. Karena apa? Biasanya sekarang udah ramai, Pak. Sekarang sudah mulai booming tuh, booming apa pengunjung ya. Tapi karena ada isu apa namanya, ada tsunami segala macam itu ya. Wah Bu, jadi akhirnya orang berkunjung ke sana malas. Termasuk ibu kan malas Bu kalau ke Pangandaran. Takut kan gitu kan. Nah, itu contoh. Menurut saya fungsi pemerintah seharusnya secara gencar pemerintah membuat lagi lawan daripada itu, Pak. Bahwa itu sebut hoax, ceritakan lagi keunggulan-keunggulan Pangandaran. Kesian Bu. Pemerintah Jawa Barat sudah alokasian anggaran sangat tinggi, mungkin lebih di atas 100 miliar untuk bebenah Pangandaran. Belum Pemdanya, belum masyarakatnya, semua siap menyambut tahun Natal dan tahun baru liburan. Apalagi kan kemarin kan bagi rapot Bu. Iya, sekarang udah pulih kan Bu. Orang-orang pergi ke objek-objek wisata. Tapi kalau objek wisata tadi disebut mau apa namanya, ada tsunami, orang mau datang nggak? Males Bu, kesian itu. Karena saya curiga, jangan-jangan itu diembus oleh orang-orang Pelabuhan Ratu ya. Ya kan jadi pindah ke Pelabuhan Ratu gitu kan. Atau orang-orang yang Pamengpeuk, hoax, wah, jadi pindah ke Pamengpeuk. Atau orang-orang yang di gunung, entong ke pantai, bahaya. Atau ada dulu pernah ada apa ungkapan, jangan ke pantai, bahaya tsunami. Jangan ke daerah pegunungan, ada apa namanya urugan. Di mana di kota aja lah, apa namanya kalau berlibur. Ya di kota. Akhirnya kan di kota Parino. Jangan-jangan yang mendesainnya orang-orang tadi yang resto di kota. Ya. Kan dari sisi bisnis bisa begitu. Nah, pemerintah punya peran bantah hoax itu. Kemarin ada isu bahwa di Kuningan terjadi gempa. Wah, batu-batu rumah rugruk. Pernah lihat nggak Bu? Serabut itu, kumaha videona subuh-subuh meni cang sih gitu kan. Katanya jam 4 subuh. Iya, makanya jam 4 subuh tuh poek. Udah yakin hoax. Nah, gempanya iya. Iya, tapi ngobrusutnya hoax. Jam 4 subuh gimana mungkin kayak ke film seperti itu? Kadang-kadang likuifaksi bergerak tanahnya gitu kan, yang ngalir seperti air. Itu ngambil yang dari Sulawesi. Videonya, tulisan di situ Kuningan. Kan jebol kitanya. Nah, ini pemerintah seharusnya bergerak situ sehingga, dan nanti ibu-ibu juga jangan terlalu percaya, cari Bu informasi pengawasan itu begitu. Tanya ke BPBD ya, betul nggak ada pergerakan di sana? Ah, henteu dan sebagainya. Kemarin Pak, 2 minggu 3 minggu lalu saya umroh. Kan pertanyaan dari masyarakat muncul, apa hujan angin, banjir sekarang. Bahasa abdi bahasan waduh gitu. Mungkin ada Pak, cuman tidak sesadis itu gitu ya. Diperbesar Bu. Itu kan ya, wah jadi seperti apa? Seperti banjir bandang, mobil terseret. Atau bener-bener di India itu kan filmnya gitu kan. Bukan di Jeddah. Iya kan di sana ada, cuma tidak sesadis itu gitu. Hujan iya, tapi tidak sampai wah orang macam-macam gitu kan ya. Itu hoax kan sekarang film itu bisa dibikin. Ibu pernah nonton film ini enggak? Dinosaurus. Pasti nggak benar.
Ada nggak? Nggak ada gitu kan. Oh sih nggak benar. Coba kalau itu ada di Kuningan, ada dinosaurus muncul, wah bupatinya sedang ngegupayan, kumaha? Kan di film. Jangan tak percaya tuh ayah video nage dinosaurus ngajeleng ke Kuningan. Jual purba kan gitu kan ya. Tapi kalau fotonya, videonya kemudian seolah bener, kan orang jadi mengatakan jangan-jangan bener Pak gitu kan ya. Nah, apalagi kalau likuifaksi kan tidak jelas. Iya. Sehingga yang paling ngeri sekarang tuh isu yang akan muncul lagi, satu lagi adalah isu sesar Lembang, Pak. Sesar Lembang tuh. Sampai ke Jumbrung. Dari Dago sana ke ujung dari Lembang itu kan tadi belah, kalau dibelah sesar itu Bandung tanda petik kiamat ya di Bandung. Rame begitu. Pakar juga sudah turun tuh, geodesi ITB Pak sudah ngadain ini Pak latihan evakuasi di 73 sekolah di Lembang. Anak saya ikutan Bu, membuat kata-kata gimana sih kalau evakuasi terjadi ya supaya kena di masyarakat. Yang menarik nih Pak Afran, pada saat anak-anak di sana Bu, di Lembang nih, pada saat evakuasi ya, kan misalnya bunyikan latihan Bu ya, nah kabur Bu, macet Pak, nggak bisa keluar. Sederhana Bu, yang dilupakan oleh para kontraktor dan desainer, arsitektur pintu itu ngebukanya ke dalam. Hampir sekolah semua ngebukanya ke dalam, bukan keluar. Sorry Pak, saya cek dulu ini keluar ke dalam. Kan kalau hari itu pasti gini Bu. Iya. Begini Pak, ini kan kehambat sih, numpuk orang. Ini sederhana aja Bu. Akhirnya kemungkinan besar besok kalau anggarannya diubah seluruh pintu sekolah. Ngebukanya keluar. Kan selama ini pintu ke pintu sekolah tuh ke dalam. Nggak bisa ngejeduk. Kalau rumah kan 1-2 orang Bu. Lah sekolah kan 40 orang masuk keluar jedor, macet. Nggak bisa keluar Bu. Kenapa? Salah desain pintu. Itu contoh saja Bu. Baru ketahuan setelah ada simulasi. Berpuluh-puluh tahun sih gak gitu. Iya, kan tidak belajar dari pengalaman mereka. Justru kalau keluar ya contoh saja ya. Oh, baru ketahuan bahwa pintu-pintu sekolah di kita, budaya kita, itu semuanya pintu itu ke dalam. Itu tidak keluar. Karena kalau keluar takut mengganggu yang ada di luar kan? Padahal untuk kasus bencana alam itu pasti harus keluar. Jadi kalau orang buru-buru keluar langsung ngebuka, keluar. Kalau dia harus ditarik dulu, macet. Nah itu terjadi stuck, rambut macet, gelap. Oh pintunya, itu kan ya. Akhirnya direkomendasikan pintu-pintu di sekolah harusnya ngebukanya keluar. Nah, ini contoh saja ya. Nah peran masyarakat ini menjadi penting Bu di situ. Coba kalau nggak ada simulasi, anggar pas kejadian bencana, banyak yang ketimbun Bu. Coba kalau satu sekolah berapa anak Bu? Negeri lah, SMA negeri misalnya. Lebih Pak, satu sekolah itu misalnya SMA yang dekat kita 10 ya, itu 36 kelas loh, kali 40 Bu, 1.400 loh. 1.400, ada berapa sekolah di kita dengan SMP? 70 di Bandung saja. 70 kali 1.400, 100.000, berapa yang ketimbun nanti? Itu ya, kalau satu yang aman gitu ya. Ini banyak Bu gitu kan. Itu contoh saja. Nah sehingga dengan tadi peran masyarakat ini ditumbuhkan, masyarakat tumbuh perannya. Di mana peran untuk ngebangun? Libatkan dong masyarakat itu loh. Ya, sehingga jangan sampai masyarakat diabaikan dalam proses pembangunan atau apapun Bu. Anggaran, pembangunan dan lain sebagainya. Sehingga tadi saya katakan marbot mesin mungkin orang lain ada dananya ya di Surabaya. Bandung masa tidak ada sih? Katanya Bandung religius, ya lebih religius daripada Surabaya. Tapi marbotnya lebih keren di Surabaya ketimbang di Bandung ya. Banyak hal yang lain Bu, banyak hal-hal yang lain yang sebetulnya konsepnya adalah bagaimana masyarakat itu kalau dalam bahasa Jawanya diwongke ya, dimanusiakan ya, sehingga diikut sertakan di dalam merancang, termasuk merancang taman Bu. Merancang taman, merancang segala macam gitu ya. Jadi jangan sampai taman-taman itu setelah bagus dirancang, kemudian malam-malam dipakai dagang. Pagi-pagi bebersih kondom banyak di situ. Ada yang begitu? Ada. Gitu kan.
Iya, ada gitu kan ya. Sehingga kami pun di kami ada ya taman kita bermasalah. Sehingga taman kita itu banyak dipakai pacaran. Sehingga sekarang didesain sedang dirancang supaya tidak ada kursi Pak di situ. Jadi pohon-pohonnya jadi pendek-pendek gitu kan ya. Kita nanya dengan warga gimana nih? Udah Pak, buang aja kursi-kursinya. Kursi dibuang, kemudian pakai tanaman-tanaman pendek lah, perdu lah ya. Jadi jangan sampai yang tinggi, yang nyumput ya. Karena apa? Aspirasi masyarakat. Kalau kita inginnya kan tadi indah, ada apa Bu? Taman itu ada tempat duduk kan gitu kan, didesain kepala kita asalnya begitu, pakai ayunan. Taman di RW kami Bu itu ada ayunan 2. Ada kukudaan, ada sosok-sosokan. Pakai bobogohan tuh ayunan berdua malam itu. Aduh. Yang punya rumah kan depan-depannya marah Bu. Itu kan ya. Iya, akhirnya kita ngobrol dengan warga gimana, kata warga, Pak, buang aja ayun-ayunannya semua dibuang, kemudian tanamannya jadi pendek, kursi-kursi dibuang. Atau di situ Pak ya, di taman kami yang di sini aja. Nah itu kan terbuka Pak, susah pacaran di situ Pak, itu kan ya. Coba kalau di area ada ditinggiin, ada tutup Pak, bisa pacaran banyak, itu Bu. Maka kami pun di RW kami itu ruang-ruang apa namanya depannya Pak masjidnya saya niru ini Pak. Kita pakai pelataran untuk duduk gitu kan ya. Hanya sayang kita dengan DKM-nya masih berpikir harus pakai pagar. Kita 3 tahun yang nggak pakai pagar, sekarang jadi dipagerin ya. Dipagerin karena orang lompat. Jadi lompat mau ke masjid itu Pak, mau ke apa halaman itu ngelompati itu pembatas. Nggak mau ke pintu gitu kan ya. Itu contoh saja partisipasi. Jadi saya pun bagaimana kata warga begini-begini, ya udah kita desain supaya itu. Coba kalau warga tidak dilibatkan, desainer kan bla 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 si desainer, ya akhirnya pada saat dilaksanakan nunya rumput, nunaun, bisa itu Bu, banyak itu yang seperti itu. Ya kalau Ibu amati mungkin daerah-daerah tertentu, Ibu bisa seperti itu. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan WA Bu. Jadi di kami itu mungkin di mana-mana ada, itu kita banyak dikunjungi warga luar. Berbondong-bondong ke situ karena di foto masuk ke Instagram meninggali data, wah penuh Pak, sampai ekstasi ngabre 12-13 motor tuh di situ di taman kita. Warga merasa apa ya nggak suka begitu kan ya. Nah ini contoh-contoh saja Bu ya, bahwa kita ngobrol dengan warga, akhirnya yang mudah-mudahan untuk tahun 2021-2023 ini kita sudah baban, sudah mulai setengah taman yang satu lagi kita baban. Sudah tidak pakai kursi lagi, tidak pakai yang nyaman ya, indah tapi tidak nyaman. Ya, selfie segala macam silahkan, tetapi tidak nyaman, tidak tempat duduk. Karena masalah gitu ya. Itu. Nah, apa saja urusan pemerintah yang mesti diawasi sebetulnya Bu ya? Banyak urusan pemerintah yang diawasi ini. Saya sebut aja, saya bacakan ya. Saya bacakan Bu ya. 1, pendidikan. Ya. 2, kesehatan. 3, pekerjaan umum dan penataan ruang. 4, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hati-hati Bu, ini saya ngomong dengan ibu-ibu aja. Hampir seluruh daerah Bu ya, itu minim alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Bahkan negara itu mengambil itu cuma 0,7% di APBD itu untuk pemberdayaan perempuan. Mungkin suatu saat ibu-ibu ini mengunjang hari ibu, protes pemerintah naikin dong alokasinya, sehingga pemberdayaan perempuan dan anak itu naik anggarannya. Ini kecil, termasuk apa namanya pos yang paling kecil di pemerintahan itu adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Itu kan ya, kecil anggarannya. Perhubungan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, lingkungan hidup, koperasi usaha kecil, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kelautan, ini pilihan. Bandung nggak punya laut ya. Kelautan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Lega Bu. Mungkin ada sekitar 40 urusan pemerintahan. Ya. Dan seolah kita, karena kita nggak tahu, kita nggak terlibat sama sekali di seluruh urusan. Iya, kan soalnya seluruh urusan kita nggak tahu gitu kan. Bu, saya mau tanya sedikit aja. Bu, kalau KTP hilang kemana sekarang? Ke RT, RW? Langsung ke Duscapil.
ke polisi dulu. Ya, lapor. Kalau sekarang Bu, ibu langsung aja kontak aja ke Disduk Capil, pakai WA, das masuk. Nomor nicknya nomor berapa? Ini langsung kan di komputernya ada. Nggak usah ke kepolisian, ngapain ke kepolisian? Kan ada di situ, cerut. Nomor sekian hilang, ya sudah kasih aja. Sekarang begitu. Ya, nggak pakai RT RW lagi sekarang, nggak usah. Kalau ibu ngebangun gedung, ngebangun rumah, ya bikin, nggak, udah hilang IMB. Sekarang udah nggak pakai IMB. Namanya PBG, perizinan bangunan dan gedung. PBG. Sekarang nggak pakai minta persetujuan tetangga dan RT RW. Nggak ada sekarang. Ibu ngebangun aja, persetujuannya dari PU. Ya, untuk tahun 2022 sudah hilang. Ya, 2021 masih. Kayak masang lepen juga gitu. Yang masang tuh nggak mau tanpa izin dari warga, ada dari RT. Tergantung kalau itu Bu, tergantung si PAM-nya. PAM-nya mensyaratkan itu enggak. Tapi kalau yang ini Bu, yang bangunan gedung tidak disyaratkan untuk meminta persetujuan dari tetangga. Namun tetangga ambak, adukan kemana? Ke polisi, ke PU atau kemana? Jadi silahkan Anda yang beradu. Ya, pemerintah hanya menetapkan sekarang tidak usah minta persetujuan dari tetangga. RT, RW, kelurahan buang. Iya, jadi dibuang sekarang. Jadi Ibu dengan PU. Nanti dengan PU syarat-syarat segala macamnya dicek, nanti mereka ngecek ke tempat Ibu, itu kan ya. Itu contoh saja. Jadi di RT RW juga perannya sekarang sudah mulai surut. Kalau PDAM tinggal Ibu jaringannya ada nggak daerah Ibu? Tinggal datang ke PDAM ini jaringannya ada nggak? Ya, tapi jaringannya ada dulu daerah situ. Ya, karena kalau belum ada jaringan juga akan mau. Susah Bu, karena apa? Bukan Bu, airnya nggak ada. Airnya nggak ada, ya susah airnya di sini. Harusnya mungkin orang PDAM semuanya nyedot. Iya, gantian. Bayar lagi. Jadi tanpa uang mas nggak dilayani. Hanya ada bahwa fasilitas air itu di Indonesia, di Bandung itu berkurang. Ya. Coba Ibu, saya mau tanya, kalau Bandung sumbernya dari mana? Apa? Sumber air dari Bandung? Mana Bu? Satu, Dago. Oke, kalau Pakar itu kabupaten kota? Kabupaten. Yang dari Cikapundung, dari Citarum, ya, itu dari kita tuh banyak sumber air kita dari kabupaten. Kamu kabupaten Lampung Merah gimana? Ya kalau kabupaten nggak mau ngasih, karena untuk dia sendiri. Gak bisa Bu. Jadi sekarang itu kota itu, contohlah Bandung buang sampah kemana kira-kira? Susah. Sekarang kan masih ke daerah apa namanya Padalarang. Sebentar lagi habis. Maka ke Cinangka. Ya, Pasir Nangka apa Cinangka itu yang di dekat apa? Sana Supal di Nagrek. Ya. Kalau mau ke Nagrek sebelah kiri. Itu provinsi yang bikin ya untuk seluruh Garut, Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Ya. Karena apa? Kalau Bandung cari sendiri ke daerah nggak akan ada yang mau. Tutup semuanya. Jadi Bandung pun biasa jadi Bu, suatu saat itu sudah tidak, tanda petik sudah ambang batas huniannya sudah tinggi, jadi tidak layak huni lagi. Dan sebagai informasi saja Bu ya, Ibu boleh cek itu air sumur kita, air PAM, bukan air PAM, air sumur apa ya, termasuk yang apa namanya disedot Bu ya. Itu hanya 39% yang layak minum. Yang 61% sudah tercemar bakteri E. coli. Jadi karena dia terlalu dekat dengan pemukiman Bu ya, sehingga dekat dengan WC, dengan apa segala macam, kan harusnya jaraknya itu 10 meter. Ini mepet. Pasti kalau masuk ke lab pasti tidak layak minum. Itu kan ya. Kira-kira 61% Bu yang tidak layak minum di Jawa Barat, di Kota Bandung. Yang layaknya cuma 39. Berat gitu kan. Yang Ibu nggak tahu layak minum nggak. Kalau yang PAM layak minum. Ya. Yang PAM, yang kalau Ibu dari pompa air di rumah harus dicek ke lab. Ya.
nggak menjamin. Nggak menjamin Bu, karena tak jernih gitu ya. iya kan bakterinya nanti keciri Bu. Tinggal tinggal gitu kan ya, itu ya. Karena apalagi kalau ibu di daerah padat penduduk, ya kan harusnya 10 meter. Ini di situ sudah ada pembuangan tinja, di sini ada WC, ada cubluk dan sebagainya. Ya sudah, itu kan air ngalir Bu, apa namanya, merembes, rembesan. Itu kan ya. Itu kira-kira. Jadi ibu sekali-sekali mungkin bareng-bareng dengan tetangga gitu kan ya, yuk bareng-bareng supaya tidak mahal, diambil contoh airnya, datanglah ke PAM, nanyain gimana cara pengujian air ke labnya gitu kan ya. Oh layak minum, ore gitu kan ya. Tidak layak minum, aduh ya. Itu kira-kira gambaran bahwa ada peran-peran masyarakat, sehingga masyarakat itu harus berperan di dalam proses apapun. Nah, karena kita tuh banyak, masyarakat itu ya pos-pos yang dikeluarkan juga banyak, yang masuk di situ Bu. Ya contoh lah, saya juga rada aneh nih, kita protes misalnya ke puskesmas. Kalau divaksin di puskesmas Bu ya, itu harus ngisi tabel, ngisi form. Tapi kalau ibu suntiknya di kepolisian, di polsek, bawa KTP aja jadi aja, dia langsung disuntik. Kenapa lebih praktis di kepolisian ketimbang di puskesmas? Ya kalau menurut saya Bu, protap di puskesmas harusnya begitu. Kalau di kepolisian yang penting nama niknya sudah masuk, di layar udah muncul kan. Kan kalau ibu nik, ibu truk, muncul data ibu. Oh abis tos divaksin 2 kali, bohong gitu ya. Kan langsung kelihatan dari situ gitu, dari nik itu dibuka langsung keluar. Nah harusnya begitu, tapi ya puskesmas panjang harus ngisi, sehingga orang lebih banyak ke kepolisian. Langsung aja gitu loh. Nah sekarang pun di puskesmas, sekarang Bu, yang saya kemarin Bu, baru Jumat booster 2 itu kan ya. Itu nggak pakai itu lagi, datang aja langsung, nggak daftar langsung aja lah, langsung daftar di puskesmas. Iya kan keluar nanti, udah keluar gitu kan. Bapak sudah 3 kali sudah ini. Keempat, sedang mulai Bu sekarang, silakan Bu. Abdi nembe kamari. Coba. Entah Bu, keempat Bu, booster 2. Ada jarak Bapak tidak mau 6 bulan. Iya. Itu ada wacana sampahnya dipakai untuk energi. Di mana? Energi, iya. 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 Betul Pak. Jadi Bu, dulu di Bandung itu ada wacana bahwa biodigester namanya ya. Jadi sampah itu menjadi energi, ya. Menjadi energi, bahkan tidak hanya energi biasa, tapi dia menjadi listrik Pak, listrik ya, listrik yang bisa dijual ke PLN, ya. Bapak kalau mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu apa dikonsultasikan dengan ahlinya Pak? Iya, cuma harusnya dengan masyarakat Bu. Kan masyarakat tuh yang tanda petik Bu, dia juga jadi usernya, penggunanya, kepada penggunanya, objeknya, harusnya kepada penggunanya. Selain kalau si pakar kan menerawang hasil riset coba. Nah kemudian harusnya hasil riset itu Bu ya jadi draft, jadi dari draft untuk kebijakan. Nah baru ngomong dengan publik, butuh nggak ini? Ada contoh masalah misal gini ya, saya nggak tahu kalau ibu nih di kota Bandung ada yang namanya Bu Perda miras, mengatur miras, ya dijual boleh di mana saja. Ibu setuju nggak? Itu ya, rame Bu, di pusatnya ada, ke bawah harus ikut. Gimana Ibu, mau nggak? Nggak setuju ya? Sekarang saya ganti Bu judulnya, Perda Pelarangan Miras. Setuju nggak? Nah, yang dilarang adalah ini, yang dibolehkan di sini. Di kota Bandung namanya pelarangan miras, isinya sama dengan pengaturan. Cuman judulnya pelarangan, Pak. Supaya masyarakat tidak gejolak. Isinya angger. Pelarangan miras, dilarang di tempat-tempat ini, selainnya adalah boleh. Pengaturan miras, tidak boleh di sini, selainnya boleh. Kan sama aja. Cuman judulnya beda. Pelarangan
Jadi judulnya di pelarangan perda tentang pelarangan miras. Nanti diatur di dalam perda itu yang dibolehkan di mana saja. Ya itu batasan atau di mana? Sama-sama ada itu. Iya, yang boleh itu misalnya di hotel bintang 5, bintang 4. Iya, itu boleh. Itu sama dengan pengaturan miras judulnya. Ya, cuman kalau pengaturan miras masyarakat protes. Wah, taya anu gitu kan, ada perda pengaturan miras diatur tidak boleh dituntut. Padahal sama dengan pelarangan judulnya. Isinya sama, judul beda. Yang satu pelarangan miras, yang satu pengaturan. Isinya angger. Tapi kayak pengajian majelis taklim, oh bagus, kita punya kepala daerah bagus, dilarang. Karena nggak buka judul, nggak buka kan pasal-pasalnya. Kalau pasal-pasal dibuka mah angger, Bu. Di sini dilarang, di sini boleh gitu kan. Sama dengan pengaturan gitu loh. Bohong tidak ada. Enggak, itulah apa namanya, marketing begitu. Adit marketing tidak sehat. Di Pangandaran, Bu. Di Pangandaran bikin, wah itu dibatalin. Ini Pak, apa namanya, demo. Pasantren semuanya demo. Tidak boleh, gitu kan ya, apa namanya, miras. Bingung, karena di pusatnya juga dibolehkan di tempat-tempat tertentu. Kalau kata si alim ulama, kemenang di mana bumi Allah ada, nggak boleh ada yang namanya miras. Mau bintang 5, bintang 4 di klub, di diskotik tidak boleh ada minuman keras. Itu gayanya gaya kemarin, Bu. Apa kemarin tuh bola tuh di Qatar. Di Qatar protes oleh semua orang gitu kan ya, harus ada minuman keras. Tidak boleh ada pelacuran. Habis. Itu kan ya, karena dia tegas di situ, ya berani di situ, sehingga ya apa yang terjadi dengan sepak bola Qatar, tidak ada pelecehan terhadap perempuan, ya, mabok mati pun ngaliwat tewak bujurna, leres tuh Bu, gitu kan ya, kan mabok namanya oge gitu kan ya, tangkep, pembajikan orang, malah bukan gitu loh, karena apa Pak? Karena mabuk. Tapi kalau waras nggak berani, Bu, gitu kan ya. Kalau waras nggak berani, maka di Qatar tidak ada minuman keras, sehingga waras semuanya. Tidak ada pelecehan, sehingga orang-orang dari luar negeri mengatakan yang perempuan paling enak saya nonton tuh di Qatar. Tidak ada namanya sexual harassment, ya, pelecehan seksual itu tidak muncul gitu loh. Yang nyepong-nyepong bujur, buah dada, nggak ada. Di luar negeri banyak, Bu. Itu loh. Ini contoh saja gitu kan ya. Jadi tidak ada baku hantam lagi, Pak. Itu bisa sesama pendukung baku hantam pas senggol itu, apalagi antar pendukung, Bu. Iya mah digabungkan antar pendukung di mana-mana di lapangan untuk sholat semuanya. Cempe, Pak. Gitu kan. Maka jujur saja, aduh, saya merasa, Bu ya, pandangan saya pribadi, Bu ya, sepak bola Qatar itu yang menang, yang diadu tuh Prancis dengan Argentina. Yang menang menurut saya adalah Islam. Kan dipertontonkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bagus segala macam itu. Jadi komentator mengatakan bahwa pertandingan Prancis dengan Argentina dimenangkan oleh Islam. Waktu ada istilah ukur gitu azan, cari cingkap. Keren lah, keren. Dan mereka tidak berani menolak, Bu. Pemain-pemain hebat Messi segala macam kadang minum nggak berani menolak. Apa sebabnya? Hadiahnya tinggi. Kalau nggak mau, out aja. Juara pertama dapat 600 miliar, juara kedua 500, juara ketiga 400. Siapa Maroko dapat 400, siapa? Loh Pak, maksudnya bukan 100 juta ya. Sehingga orang bingung, wah ngelawan. Anda nggak usah ikut, lebar. Makanya orang Islam, mohon maaf Bu, saya ingin mengatakan bahwa mungkin ada beberapa sering yang salah. Orang Islam itu harus kaya. Ya, sedikit keluar dari ini Bu ya. Saya sering diskusi Bu, kenapa sih tidak ditonjolkan yang namanya Siti Khadijah itu konglomerat? Karena saya baca bahwa Siti Khadijah itu menguasai 2/3 bisnis di wilayah Jazirah Arab. 2/3 Pak. Iya. Jangan-jangan saya mencoba menggambarkan Siti Khadijah itu seperti CT Bu, Hairul Tanjung. Anggaplah seperti itu ya. Berapa harta CT sekarang? 80 triliun. Sekarang harta CT Bu ya.
Siti Khadijah, Bu, dengan Rasulullah itu keluar duit boral-boralan, abral-abralan, menurut saya adalah 10 kenabian. Ya, usia Rasulullah 40, Siti Khadijah 55. Itu kan ya, kan 15 tahun bedanya. Siti Khadijah wafat tahun 65, berarti 10 tahun. Mungkin yang keluar banyak uang tuh pada saat Rasulullah Muhammad menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul mungkin tidak keluar orang banyak. Tapi pada saat udah jadi Rasul, dimusuhi segala, wah udah habis-habisan. Perang, pengorbanan tinggi. Dari mana Bu beli tombak? Dari mana beli pedang, beli perisai, beli kuda, beli unta, menyantuni yang yatim karena bapaknya meninggal. Siapa? Perbakalan hidupnya, biaya hidup segala macam selama berperang. Menurut saya adalah uang Siti Khadijah. Kalau menurut saya Bu ya. Karena apa? Karena Siti Khadijah itu 80 triliun tadi, pas wafat beliau itu 0. Kan digambarkan bajunya tambal-tambal Pak ya. Berarti kan 0 Pak gitu deh. Berarti 80 triliun habis Bu dalam tempo 10 tahun. Setahun berapa Bu? Setahun 8 triliun Bu ya. Iya, 8 triliun sebulan berapa Bu? 8 triliun dibagi 30 Bu. 270 miliar per bulan. Bagi 30 Bu, 9 miliar per hari. Habis per hari Bu. Pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Saya ini mohon maaf Pak, mungkin saya bisa keliru nih ya. Ini baru tesis saja. Apakah ada yang menyembunyikan ini kah? Informasi seperti ini. Sehingga umat Islam itu seolah-olah kalau berperang atau segala macam berjuang itu cukup tauhid. Padahal Rasul mencontohkan juga harus ada sumber daya. Itu kan ya, itu dengan Khadijah. Iya, bukan dengan Aisyah dulu kan, apa namanya, menikahnya, tapi dengan konglomerat dulu. Namanya Siti Khadijah, gitu kan ya. Nah ini harusnya kalau digali Bu ya, bahwa ternyata perjuangan Islam itu juga tidak semata-mata Allahu Akbar gitu kan, sumber dayanya juga harus disiapkan. Nah sekarang ini yang tidak disiapkan sementara ini kita selalu berbicara masalah tauhid rububiyahnya ya, tapi persoalan-persoalan apa namanya kesiapan penunjangnya diabaikan, sehingga tidak jadi Bu. Apalagi zaman sekarang. Iya Bu, orang tuh mohon maaf Bu, sekarang tuh ada namanya Jumat Berkah. Naon sangu Bu. Zaman kejayaan Islam, Jumat Berkah lah kira-kira, sodako itu satu. Mendirikan kampus perguruan tinggi Islam, nyumbang, bersodako. Riset, bersodako. Penjelajahan, sodako. Bikin museum, sodako. Sekarang, aduh, terbatas kepada mamin. Makan itu cukup, sudahlah. Bahasa ekstrimnya, makan jadi tai udah. Itu kan. Tapi tidak menjadi pengetahuan yang demikian. Zaman dulu tuh pengetahuan. Orang bikin kampus, nyumbang. Riset, nyumbang. Penjelajahan, nyumbang. Bikin museum, nyumbang, hebat. Nah sekarang menurun karena mungkin tadi aspek ekonomi tidak digerakkan. Bahkan ada mencemoohkan orang-orang kaya Bu, dari banyak ustaz. Buat apa katanya tuh kita kaya, hasil korupsi, buat apa kaya, lamun teki. Kenapa nggak ngomongin kenapa miskin? Gue semua miskin, terang doa dia, terang naon gitu kan ya. Kan sebanding seharusnya. Ini kan yang didiskreditkannya orang-orang berada. Jujur aja Bu, saya ngobrol dengan ketua ini Pak, dengan Pak UU yang dari Unisba itu kan, dia juga dari DAI itu kan ya. Wah, beliau Kang, saya bilang kenapa sih orang selalu mendiskreditkan kaya, dan kenapa tidak ada masalah-masalah sosial yang dilempar bolanya, selalu masalahnya masalah ubudiyah yang dilempar oleh para ustadz. Jawaban beliau sederhana Bu, karena para kiai, para ustadz itu tidak punya, ekonominya kurang, sehingga tidak punya pengalaman untuk berbagi yang banyak, tidak punya pengalaman berbagi gitu loh ya, sehingga ya tidak bisa diutarakan gitu karena pengalaman berbaginya nggak ada. Itu contoh Bu. Jadi mudah-mudahan ke depan ibu-ibu ini bisa mendorong anak-anaknya semua, saudara, tetangga, cik atuh beunghar tapi baleng gitu ya. Gitu kan ya, supaya bisa berbagi, perjuangan-perjuangan Islam bisa didanai gitu loh Bu ya. Gempa Bu, saya lihatin istri saya kan juga ketua perempuan Bu ya. Istri saya itu ketua BKSWI Jawa Barat. Saya lihatin Bu, lihat nih, ada namanya sekarang Pak riset MERIN. Kan ada BRIN, Badan Riset Nasional, ada MERIN. Apa MERIN? MERIN itu Mokhtar Riyadi Research Institute. Maksud saya kenapa yang Islam diam gitu loh, tidak bergerak di wilayah-wilayah seperti ini. Kita baca koran Bu, Kompas mengekspos bahwa
Amerika sedang berupaya bikin satelit, Bu ya, bikin pesawat ruang angkasa, menjadikan bulan sebagai terminal untuk ke Mars. Berarti Islam kapan gitu? Kita masih berbicara masalah-masalah utek-utekan dan tidak utek-utekan, masih berbicara dan pembicaraan kita kan masih masa Allah ditulisnya kumaha gitu kan, subhanallah atau masa Allah gitu kan ya. Kemudian amin tuh A-nya panjang atau I-nya double. Kita kan berkutat di wilayah-wilayah itu. Kalau menurut saya sudah masing-masing saja itu malah gitu kan, kita ada yang lebih besar lagi gitu loh, Bu. Ya. Kemarin tuh Pak siapa Pak Ketua Muhammadiyah itu? Bukan, yang baru yang sekarang kan diundang ke Nisba Pak ya, itu ya. Itu dia bicara, aduh, Muhammadiyah akhirnya tuh lepaslah dari yang begitu, yang bicarain masalah apa namanya? Amin tuh hanya double atau amin. Kalau amin istilahnya begini ini. Ya kita nggak ngikutin yang seperti itu gitu kan. Kita lebih banyak sekarang bagaimana pendidikan Indonesia jadi tinggi. Bu, Islam gimana kalau berbicara masalah kemiskinan? Iya, masalah kebodohan, buta huruf, segala macam itu banyak, kesehatan yang pengkes apa namanya? Stunting. Iya, kemudian OD, buang sembarangan gitu kan ya, masuk ke sungai-sungai gitu kan. Seolah kan itu bukan wilayah kita. Islam seolah untuk ngabicarain kita, orang mengabicarakan salat duha, salat fardu, salat segala macam, salat apa namanya tahajud segala macam gitu kan. Yang gitu-gitu bukan urusan kita seolah-olah gitu. Nah inilah mungkin saya ingin menggugah ibu-ibu juga, Bu, tuh lihat sekarang sudah mulai wilayahnya, doronglah anak-anak kita supaya mereka melihat masa depan Islam itu seperti apa. Contohlah yang namanya Qatar, dia keren. Buka ibu di internet kehebatan Qatar penyelenggaraan bola, mungkin ibu akan menangis, terharu betapa hebatnya Qatar menjual, mempromosikan Islam, sehingga yang Prancis diadu dengan apa tadi Argentina, yang menang adalah Islam bukan Argentina ya. Karena yang hampir setiap hari yang orang masuk Islamnya banyak, berbondong-bondong itu kan. Dan berani Bu, dia lapang jadikan lapangan Jumat, mesin-mesin dibuka semuanya pakai apa namanya, pakai kaca transparan. Jadi orang mau sholat, jadi sih turis Bu, orang sana yang lihat pertunjukan dari Jerman, dari mana di masjid itu terbuka Pak, nggak pakai dinding begini Pak, terbuka sehingga orang yang sholat tuh kelihatan dari menonton mereka Pak, nonton orang sholat kagum Pak, ruku bareng, sujud bareng kan gitu ya. Dan coba Bu kalau ngeberesin orang supaya rapih ya, ibu-ibu PKK di lapang berapa lama? Di masjid mah Allahu Akbar, langsung rapi. Semenit udah safnya udah dempet semuanya gitu loh ya. Itu kehebatan di situ. Mereka lihat seperti itu Pak. Si masyarakat luar tuh ngelihat keren, gitu kan ya. Sehingga mereka jatuh hati dengan Islam dan tidak ada minum, tidak ada segala macam. Terus ramah orang mereka walaupun pakai apa jubah gitu kan ya. Ramah semuanya. Itulah hebat tuh. Jadi tidak wah rame itu kan ya, jadi keras, tapi mereka santun, jatuh hati kepada Islam. Itu saja Bapak dan Ibu, Pak Amran ini ya, ada kalau yang mau diskusi juga mangga gitu kan ya, tergantung Pak Amran kalau ini ya. Tapi kira-kira gambaran saya adalah bahwa Islam harus mengawasi pembangunan Bu muslimnya ya. Jadi karena ada peran hak ibu di situ ya. Kemudian juga doronglah agar anak-anak kita memuliakan Islam itu dalam arti bahwa mereka juga harus berdaya, harus pendidikannya harus bagus, keterampilannya harus tinggi, duitnya harus banyak, ya, sehingga mereka bisa membantu Islam itu berjaya lagi seperti zaman-zaman masa lalu, begitu kan ya, tanpa kita menyakiti hati orang-orang lain. Kitanya sendiri yang keren, ya biar orang lain keren juga nggak apa-apa, kita lebih keren lagi kita ya. Demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.